Kenapa tidak makan siang? Tapi perutnya dari pagi sudah diisi? Tahu nggak kalian kalau semisal kalian makan, makanan kita itu masuk ke mana? Suka apa dulu? Masih bingung. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan kebutuhan organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia, seperti mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum dengan benar. Kedua, menjelaskan fungsi mulut, esofagus, dan lambung dalam proses pencernaan makanan dengan tepat. Dan terakhir yaitu membedakan proses pencernaan mekanik dan kimiawi yang terjadi di mulut dan lambung dengan tepat. Kita masuk ke dalam ada organ sistem pencernaan manusia. Dan tahu sistem pencernaan itu apa? Tahu. Apa? Pengolahan makanan. Ya. Ada lagi? Sistem pencernaan itu apa? Dijawab? Tidak ada. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tadi. Sistem pencernaan itu apa? Yang pertama, organ sistem pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organ pencernaan utama, dan yang kedua ada organ pencernaan tambahan. Nah, untuk organ pencernaan utama itu terdiri dari apa saja? Mulut, penjelasan yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan tempat pertama kali makanan dimasukkan ke mulut. Makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakan, dan dicerna. Jadi kalau kalian makan makanan, itu kan kalian makan dimasukkan ke dalam mulut. Gigi atau rongga mulut itu akan mengunyah makanan agar menjadi apa? Halus. Oke. Berikut proses pencernaan mulut yang terjadi. Nah, di sini ada pencernaan rongga mulut. Yang pertama ada pencernaan mekanis. Dan di sini ada organ yang bekerja. Yang pertama ada gigi. Apa kerja gigi? Ada fungsi apa? Kalian tahu fungsi kerongkongan? Menyalurkan. Ya, dan di sini pada penjelasannya yaitu kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsinya yaitu setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan, kemudian membawa makanan dari kerongkongan melalui gerakan otot yang disebut peris. Apa yang dimaksud dengan gerakan peristatik? Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, ada yang ditanyakan? Ya. Oke, berarti kita lanjut. Nah, yang ketiga ada apa? Lambung. Ada tahu fungsi lambung? Di sini lambung yaitu kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggakan untuk menampung makanan. Lambung juga berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, makanan, dan sedangkan asam lambung yaitu membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan.
12 jari itu muara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Ada yang tahu kelenjar pankreas? Nanti kita akan bahas di akhir. Yaitu terus yang kedua ada usus kosong jejunum, yaitu terdapat kelenjar ya, usus halus memiliki fungsi utama yaitu menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, di dalam usus halus besar itu terdapat proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri. Sisa makanan yang telah dimasuk dari lambung itu akan membusuk dan menjadi sisa-sisa makanan oleh bakteri. Terakhir ada anus. Ada yang tahu anus fungsinya apa? Sebagai jalan dari tubuh. Ya, jadi anus yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Jadi sebelum makanan dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak? Kalau tidak, kita akan lanjut ke organ pencernaan tambahan. Yang terakhir enzim lipase yaitu merombak lemak menjadi asam lemak. Sebelum kita lanjut ke materi, adakah yang ditanyakan dari materi kita hari ini? Tidak. Oke, sebelum Ibu membagikan lembar kerja tadi, Ibu ingin kalian membentuk 3 kelompok. Cowok sendiri, cewek dibagi 2. Berarti cowok ada 1 kelompok, cewek bagi 2 kelompok. Ini bisa dibagi. Jadi sebelah sini kelompok ini, sebelah sini kelompok ini. Paham? Jadi kalian bagi 1. Sebelah sini. Perhatikan gambar organ-organ pencernaan manusia seperti pada halaman berikutnya. Jadi kalian diminta untuk diskusi bersama kelompok dan coba identifikasi nama-nama organ pada gambar tersebut yang kalian ketahui. Paham? Oke, silakan silakan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada ibu. Thank you.
Sudah selesai? Sudah. Nah, di sini kan saya sudah mendirikan KPD. Jadi berkelompok ibu kita maju buat mempresentasikan hasil pembuktian dan kesimpulan dari pertanyaan yang terakhir. Jadi satu kelompok itu satu orang mewakili depan. Ayo, dari kelompok mulai. Yang lain boleh mendengarkan temannya yang di depan. Jika ada jawaban yang kurang tepat, bisa bagaimana Pak? Ya kan ini toh ini loh ini. Bagaimana Pak? Tentang pencernaan manusia dari mulut hingga halus. Jawabannya? Itu ada teman-teman kalian. Aku video. Pertanyaan kedua, sebutkan organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia. Ada yang bisa dibantu teman yang menjawab pertanyaan yang kedua? Soalnya sebutkan organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia. Bisa? Ya, kamu. Jawabannya apa? Mulut, selangkangan, lambung, halus, halus. Jelaskan perbedaan penggunaan kali dan simetri. Jawabannya adalah penguraian makanan dengan jalur
Jadi zat yang sesuai sekarang buat temannya mungkin dari Mas Sowo itu yang jelas dari jawaban cewek tadi. Coba ada yang mau menambahkan maju boleh. Ayo udah yang terakhir. Nyalain dengan yang jawaban kedua. Kita agamakan dan melakukan penggunaan manusia. Dan pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan penggunaan mekanis dan menjadi lagi betul. Materi hari ini kita mau tanya, sebutkan salah satu properti dari materi ini yang kalian sukai dari bagian mana? Bagian tadi, coba kalian sukai. Bagian mana? Bagian jus. Bagian sana bagian apa? Bagian kimiawi. Bagian sini? Bagian lampu. Nah, jadi kesimpulan untuk materi ini apa? Ada tahu kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan materi ini adalah apa? Mengetahui sistem pencernaan. Terus ada lagi? Ya, jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah sistem pencernaan itu sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan bergizi bagi tubuh agar tubuh kita menjadi kuat. Sehat untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi,